lalu dikelola oleh daerah dan sekolah-sekolahnya. Sekarang kita ketemu fakta, ada penunggakan gaji. Nah, problemnya di mana? Ketika gue telusuri, dan kebetulan gue juga backgroundnya 10 tahun jadi PNS, dan keahlian gue di urusan pengadaan dan sertifikasi, teman-teman, gue paham betul bahwa ada yang namanya pencairan dana dari pemerintah pusat yang administratifnya sebenarnya ketat sekali. Nah, dalam konteks pencairan, bos, banyak sekolah ternyata ketahuan nggak benar dalam melakukan input data di Dapodik. Mulai dari data rekening sekolah, data kunjungan guru, sampai data prasarana dan sarana. Itu ngaconya banyak sekali, teman-teman. Akhirnya gagal diverifikasi. Kalau udah begini, sekolah tuh harus submit ulang, karena habis itu proses reviewnya juga harus diulang lama lagi tuh. Dan barulah dananya bisa cair. Akibat ketidaksinkronan data ini, pencairan dananya jadi lama. Sekolah pun nggak punya dana buat bayar gaji. Lalu korbannya siapa? Korbannya balik lagi. Guru-guru kita yang gajinya ketahan nggak turun-turun. Gue ambil contoh misalnya tahun 2020, cuma 63% sekolah yang datanya valid di tahap pertama. Artinya yang belum terverifikasi di tahap pertama harus melakukan verifikasi manual yang tentu memakan waktu jauh lebih lama, teman-teman. Sampai sini ada nggak yang berpikir ngapain sih ribet begitu? Kenapa sih harus ada verifikasi segala? Dan di sini gue harus jelasin secara brutal ke kalian. Yang harus kita tahu itu duit beneran nggak dicairin buat sekolah, bener nggak sekolahnya ada, jangan nanti udah dikirim duitnya nggak taunya jadi sesuatu yang fiktif, kelas fiktif, dapur fiktif, atau apapun yang bentuknya fiktif gitu. Makanya proses verifikasinya bener-bener harus ketat. Jadi nggak bisa dipangkas. Koreksinya bukan di proses verifikasinya, tapi di sekolahnya jangan sampai submit data yang salah. Supaya ketika bisa submit, bisa langsung lancar proses verifikasinya.